Bapak Guru kelas 6, apa kabarnya hari ini? Bapak harap semua masih tetap dalam keadaan semangat. Salam sehat dan salam semangat belajar untuk kita semua. Kembali lagi jumpa dengan Pak Guru Rinelis Tumorang dalam pembelajaran TIK tentang Microsoft PowerPoint, mengenal elemen-elemen Microsoft PowerPoint. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang PowerPoint, bagaimana cara membuka dan bagaimana cara menyimpan file baru. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang lain. Pak Guru akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuka file, mencetak file, menutup file, menyisipkan slide. Nah, itu akan Bapak terangkan hari ini. Nah, untuk itu anak-anak Pak Guru di rumah boleh sambil perhatikan bukunya halaman 2. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, membuka file. Membuka file dapat dilakukan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara mengklik file. Nah, kita klik file pada PowerPoint, atau nanti kalau pada PowerPoint 2007 Office button, nanti ada di sini logo Office buttonnya, jadi tidak ada tulisan file pada Microsoft PowerPoint 2007. Nah, setelah kita klik file, nanti akan muncul menu-menunya. Nah, pada menu itu kita cari open. Nah, setelah itu kita klik icon open tersebut. Nah, setelah kita klik icon open akan muncul kotak dialog seperti ini. Langkah selanjutnya kita cari nama file yang mau kita buka. Apa nama file PowerPoint yang mau kita buka, kita cari. Nah, sudah ketemu, kita klik filenya, kemudian kita klik tombol open. Nah, itu cara membuka file. Apabila kita sudah mengerjakan file presentasi, kita simpan, kita mau melanjutkan lagi. Nah, begini langkah-langkah membukanya. Atau boleh dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menekan tombol Ctrl dan O secara bersamaan pada keyboard. Jadi kita tekan tombol Ctrl dan O, ditekan secara bersamaan. Nah, ketika kita tekan tombol Ctrl dan O secara bersamaan, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kembali ke langkah yang tadi, kita pilih nama filenya yang mau kita buka. Setelah kita pilih, kita lanjut dengan menekan tombol open. Nah, begitu cara membuka file pada PowerPoint. Nah, kemudian kita mau mencetak file dari PowerPoint. Caranya yaitu dengan mengklik file atau Office button pada 2007. Kemudian setelah kita klik file akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pilih print. Kita klik printnya. Nanti setelah kita klik print akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih, kita klik print. Nah, nanti kalau sudah tersambung printernya ke laptop, nanti akan keluar hasilnya melalui printer. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk mencetak file yaitu dengan menekan tombol Ctrl dan P. Kita tekan tombol Ctrl dan P pada keyboard secara bersamaan. Kita tekan tombol Ctrl-nya, jangan dilepas, kita tekan huruf P-nya. Nanti sesudah kita tekan tombol Ctrl dan P secara bersamaan, akan muncul kotak seperti ini. Kita langsung tekan tombol atau icon printnya. Nanti filenya akan tercetak. Kemudian kita mau menutup file. Nah, apabila kita sudah selesai bekerja pada PowerPoint, tentu kita mau menutupnya. Langkah-langkah menutup filenya ya selalu dari file, ya dari tadi itu langkah-langkah yang sudah kita laksanakan. Jadi
langkah awalnya selalu kita klik berasal dari file, mau mencetak, mau membuka, mau menutup, mau menyimpan. Nah, selalu diawali dari file. Kita klik file atau office button. Nah, untuk menutupnya kita pilih close. Kita pilih close untuk menutup. Nanti kalau kita klik file, kita pilih close, akan tertutup PowerPoint kita. Atau kalau kita tidak memilih close, boleh juga dipilih exit. Nah, boleh juga dipilih exit. Kalau sudah dipilih file, boleh dengan memilih close untuk menutupnya, atau boleh memilih exit. Tetapi apa perbedaan close atau exit ini? Nah, perbedaannya, kalau kita memilih close, dia akan menutup PowerPoint yang sedang aktif. Sedangkan kalau kita memilih exit, dia akan menutup setiap PowerPoint yang terbuka. Jadi kalau kita membuka beberapa PowerPoint, nah kalau kita pilih exit, dia akan menutup semuanya yang terbuka. Nanti akan Bapak contohkan atau Bapak praktekkan caranya. Atau cara yang kedua menutup file, yaitu dengan menekan tombol Ctrl W. Jadi pada keyboard ditekan Ctrl dan huruf W secara bersamaan. Menutup file dapat juga dilakukan dengan menekan icon X di sebelah kanan atas lembar kerja. Jadi cukup kita klik icon X ini untuk menutup lembar kerjanya. Kemudian cara menyisipkan slide. Ketika PowerPoint pertama kali dibuka, slide-nya hanya ada satu, jadi hanya ada satu lembar kerja tempat kita bekerja. Nah, kita mau menambahkan slide. Nah, caranya yaitu kita klik icon new slide, tapi diklik segitiga yang ini ya, nanti ada gambar segitiga kecil di situ. Nah, itu diklik untuk membuat slide baru. Nah, ketika diklik segitiga yang kecil tadi, yang di new slide tadi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di situ ada beberapa jenis slide. Kita pilih jenis slide yang kita inginkan. Ya, kita pilih pas yang mana saja dipilih. Tinggal yang mana yang perlu kita buat. Nah, itu cara menyisipkan slide. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini dia sesudah slide-nya ditambah atau disisipkan. Tadi satu slide, sekarang sudah ada dua. Jika pengen menambahkan slide yang baru lagi, diklik segitiganya, lalu dipilih new slide-nya atau yang diinginkan. Jika slide-nya sama, yang dibutuhkan sama modelnya, tinggal klik gambarnya, tidak usah segitiganya. Nah, begitu cara menyisipkan atau menambah slide. Nah, begitu dulu untuk materi kita hari ini. Nah, Pak Guru akan coba mempraktekkan bagaimana langkah-langkah memulai PowerPoint. Nah, nanti boleh sambil dipraktekkan di rumah, ditonton videonya lalu dipraktekkan di rumah. Nah, cara membuka PowerPoint tentu Pak Guru sudah tahu. Nah, Pak Guru akan melakukan cara kedua membuka PowerPoint, yaitu dengan mendouble klik atau klik dua kali shortcut PowerPoint yang ada di desktop tadi. Nah, inilah tampilan awal ketika PowerPoint dibuka. Jadi hanya ada satu slide. Jika kita mau membuat file baru, klik file, kemudian klik new, kemudian klik create. Nah, sekarang sudah ada 3 file presentasi, atau dengan cara menekan Ctrl N. Jadi Pak Guru praktekkan, Pak Guru tekan Ctrl dan N di keyboard. Nah, sekarang sudah jadi 4.
Nah, menyimpan file, diklik file, kemudian pilih save atau save as, tentukan lokasi penyimpanannya, kemudian tentukan namanya. Bapak buat contohnya di sini, sampel. Bapak buat di desktop, nah simpan. Jadi ya di sini sudah ada namanya sampel ya. Nah, yang tadi lembar kerja tadi belum ada namanya. Nah, ini tadi PowerPoint yang Bapak terangkan. Nah, tutup aja. Nah, kalau kita mau membuka PowerPoint, yaitu dengan cara klik file dan selalu diawali dari file ya, klik open, kemudian kita pilih di mana kita mau membuka filenya. Nah, tadi karena disimpan di desktop, kita pilih tadi namanya example ya, lalu kita pilih open. Nah, sekarang sudah terbuka file yang sudah kita simpan tadi. Lalu kalau kita mau mencetak, cukup kita pilih file, kemudian kita pilih print, nanti kita pilih export print yang ini. Lalu tinggal print aja, tinggal diklik aja, ini nanti akan keluar hasilnya. Karena Pak Guru tidak printnya, jadi tidak usah Pak Guru tekan, atau cukup ditekan Ctrl dan P pada keyboard. Pak Guru akan coba tekan. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini, tinggal klik printnya. Nah, itu cara memprint. Nah, menutup file yaitu dengan cara mengklik file, pilih close atau exit. Nah, kalau close dipilih, jadi yang tertutup adalah file yang aktif. Nah, sekarang coba kita buat beberapa file ya, nanti supaya kelihatan perbedaannya. Kita buat file yang baru, kita klik Ctrl N atau file new. Nah, oke, sekarang sudah ada 3. Nanti supaya anak-anak Pak Guru tahu perbedaan close dan exit, kita buka file yang example ya. Nah, kalau file untuk pilihan close, jadi yang tertutup nanti hanya yang aktif, kita pilih close ya. Nah, jadi yang tertutup tadi hanya file example tadi. Kita buka lagi ya file example tadi, nanti supaya jelas perbedaannya. Nah, kalau kita menggunakan exit untuk menutupnya file, kita pilih exit, nanti ini tiga-tiganya tertutup. Nah, itu perbedaannya close dan exit. Kita pilih file, exit. Nah, tiga-tiganya hilang, tertutup ya. Kita buka lagi dan example tadi, kita buka. Ini. Nah, cara yang lain untuk menutup yaitu dengan cukup menekan tanda X ini, close ini yang di pojok kanan. Jadi cukup kita klik, nanti akan tertutup. Nah, kita buka lagi ya. Nah, begitu cara untuk menutupnya. Sedangkan untuk membuat file baru tadi, lembar kerja yang baru, kita klik icon new slide, segitiganya ya. Nah, segitiganya kita pilih model slide yang kita inginkan. Contoh yang ini, nah, kita pilih. Lalu kita buat di sini contoh kalau mau dikerjakan. Contohnya kita buat judulnya apa, tentang apa, nanti di sini diketik teksnya. Di sini juga apa, terserah apa isinya, nanti tinggal di situ. Dan ini boleh digeser-geser ya. Nah, nanti untuk selanjutnya di pelajaran berikutnya akan kita pelajari lagi. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Semoga anak Pak Guru di rumah tetap semangat. Salam sehat dan salam rindu untuk anak-anak Pak Guru.
Dadah.